Setiap hari, sama seperti kamu. 7 pagi, meeting OSIS. Presentasi, diskusi, planning non-stop. 2 siang, tugas kelompok. Deadlines mengejar. 4 sore, les matematika. Rumus dan soal tanpa henti. 7 malam, PR masih menumpuk. Dan akhirnya, jam 11 malam, akhirnya waktu untuk dirimu sendiri. Tapi, tunggu, besok sekolah. Dan kamu malah 1 episode lagi deh. 5 menit scroll aja. Bentar, balas chat dulu. Sounds familiar? Welcome to Revenge Bedtime Procrastination. Revenge Bedtime Procrastination atau prokrastinasi tidur balas dendam adalah perilaku ketika seseorang sengaja menunda tidur meski tahu besok harus bangun pagi. Kata revenge atau balas dendam di sini karena ini adalah bentuk perlawanan dari rutinitas padat yang mengambil waktu pribadi kita. Contohnya, kamu tahu harusnya tidur jam 10 malam untuk bangun segar jam 5 pagi. Tapi, kamu malah sengaja nonton Netflix sampai jam 1 pagi. Contohnya, kamu begadang bukan karena mengerjakan tugas atau hal penting, tapi untuk scrolling TikTok, maraton drama Korea, chat random di grup, main game mobile. Kamu sadar besok bakal susah bangun, ngantuk di kelas, mood berantakan, tapi tetap aja dilakukan. Penelitian menunjukkan 60% remaja Indonesia mengalami RBP. 2 dari 3 kasus terjadi pada usia 15-17 tahun. Rata-rata kehilangan 2-3 jam waktu tidur per hari. 70% kasusnya terkait penggunaan gadget. Bayangkan, 7 jam untuk sekolah, 2 jam untuk les atau tugas, 2 jam untuk kegiatan ekstrakurikuler, 2 jam untuk commuting, total 13 jam untuk kewajiban. Malam hari jadi satu-satunya waktu untuk balas dendam dengan melakukan hal yang kamu suka. Nah, kenapa sih kita sebagai remaja sering banget terjebak dalam revenge bedtime procrastination ini? Ada 4 penyebab utama yang bikin kita susah banget untuk tidur tepat waktu. Dan mungkin kamu akan sangat relate dengan ini. Penyebab pertama, jadwal yang super padat. Sound effect alarm berbunyi. 5 pagi bangun untuk sekolah. 7 pagi mulai belajar. 3 sore ekstrakurikuler. 5 sore les tambahan. 7 malam PR menumpuk. Sound effect exhausted sigh. Familiar kan? Dengan jadwal sepadat ini, kapan waktu untuk diri sendiri? Next, pressure akademik yang gak ada habisnya. Bertabrakan deadline, target nilai yang tinggi, ekspektasi orang tua, persaingan dengan teman, sound effect pressure building. Semua ini bikin kita merasa butuh me time. Dan satu-satunya waktu yang tersisa, yap, malam hari. Penyebab ketiga, FOMO alias fear of missing out. Notification sound effects, story teman yang masih update, grup chat yang ramai malam-malam, live streaming favorite creator, drama series episode terbaru. Semuanya seolah terjadi pas malam hari, dan kita nggak mau ketinggalan. Dan yang terakhir, kurangnya me time. Coba deh, kapan terakhir kamu baca buku kesukaan dengan tenang, main game tanpa kepikiran tugas, nonton series tanpa diganggu, pause dramatis? Yap, sepertinya cuma malam hari ya. Semua penyebab ini menciptakan cycle yang terus berulang. Dan tanpa kita sadari, kita sudah terjebak dalam spiral revenge bedtime procrastination. Tapi tenang, di segmen berikutnya kita akan bahas dampaknya dan cara mengatasinya. Kamu mungkin mikir, cuma begadang dikit doang. Tapi coba perhatiin, apa kamu mengalami hal-hal berikut? Jam 7.30 pagi, pelajaran matematika. Guru, jadi rumus integral ini? Kamu mengap-mengap nahanin nguap. Otak, loading, error. Dulu bisa fokus 2 jam, sekarang 20 menit aja udah nyerah. Dulu nilai 85, sekarang mending gak usah dibahas deh. Pagi, bad mood season. Siang, mood swing season. Sore, sensitif level dewa. Malam, kok gue gini banget ya? Familiar kan? Ini bukan cuma mood swing biasa, guys. Dan yang bikin tambah parah, kamu cemas karena kurang tidur, tapi malah tambah susah tidur karena cemas. The never ending story. Notice nggak? Mata bengkak dan dark circles, kulit jadi kusam, jerawat mulai party di muka,
badan pegel-pegel, dan yang paling parah, penelitian menunjukkan kalau ini terus berlanjut, sistem imun drop, metabolisme terganggu, risiko obesitas naik, konsentrasi berkurang permanen. Sekarang coba cek, berapa banyak dari dampak ini yang udah kamu alami? Pause, but don't worry, di segmen berikutnya kita bakal bahas cara mengatasinya. Hey, kalau kamu udah relate sama semua masalah tadi, tenang, ada 4 solusi super simple yang bisa langsung kamu praktekin malam ini juga. Dan yang terbaik, ini nggak sesulit yang kamu kira. Solusi pertama, time blocking. Tapi bukan time blocking biasa. Kita bakal bikin me time block di siang hari. Ting, why? Karena kalau kita punya me time di siang hari, kita nggak perlu nyuri waktu malam buat diri sendiri. Contoh simple, ting, 15 menit scroll social media pas istirahat. Ting, 20 menit dengerin musik favorit pas pulang sekolah. Ting, 30 menit nonton series pas break ngerjain PR. Simple kan? Dan totally doable. Next, digital sunset. 2 jam sebelum tidur, kita mulai. Ting, dim screen brightness. Ting, switch ke dark mode. Ting, aktifkan blue light filter. Pro tip, mulai dari yang gampang dulu. Minggu 1, dim brightness aja. Minggu 2, tambah dark mode. Minggu 3, full digital sunset. Ting, trust me, your eyes will thank you. Bikin kamar jadi sleep sanctuary. Tapi gak perlu mahal kok. Ting, spray lavender murah 15.000 aja. Ting, lampu tidur mini 30 ribuan. Ting, playlist lofi favorit free. Ting, basically bikin kamar se-cozy cafe. Build your own sleep ritual. Ting, face wash sambil dengerin podcast. Ting, journaling 5 menit. Ting, stretching ringan. Choose your combo, no pressure. Cara riset yang gak bikin shock. Ting, mundur 15 menit tiap hari. Ting, konsisten di weekend. Ting, target realistis dulu. The key, baby steps. Remember, perubahan gak perlu perfect. Yang penting konsisten dan sustainable. Ready untuk start now? Oke guys, let's do a quick recap. Kita udah bahas, ting, apa itu revenge bedtime procrastination? Ting, kenapa kita sering terjebak? Ting, dampaknya yang bikin day-to-day life berantakan? Ting, dan 4 solusi super simple yang bisa langsung dipraktekin. Dan sekarang saatnya action. I challenge you untuk 7 Days Better Sleep Challenge. Caranya gampang, screenshot template yang ada di description. Update progres kamu tiap hari. Tag kita di Instagram Story dengan hashtag Better Sleep Challenge. Ajak teman kamu untuk ikutan. Yang paling konsisten bakal dapet hadiah spesial minggu depan. Dan buat kalian yang udah nyoba tips dari video ini, share pengalaman kalian di kolom komentar. Cerita, solusi mana yang paling work? Berapa lama sampai kerasa bedanya? Tips tambahan yang kalian temui. Because sharing is caring. Let's build our healthy sleep community together. Next video, kita bakal bahas morning routine yang bikin produktivitas naik 200% atau night routine anti burnout. Vote di komen ya. Dan yang paling suka, jangan lupa like untuk support algoritma, subscribe dan bell untuk video baru, share ke teman yang suka begadang. Because good sleep sama dengan better life.